Mekkah di abad ke-7 adalah tempat yang keras, di mana pasir dan tradisi menyatu dalam ketegangan. Di ganggang sempit kota tua ini, sebuah nama dibisikkan dengan rasa takut sekaligus hormat. Dialah Umar bin Khattab, pria yang mampu mematahkan tulang, namun hatinya sedang dilanda badai kebencian terhadap ajaran baru. Matahari terbenam di balik bukit batu, meninggalkan bayangan panjang yang seolah meramalkan perubahan besar. Kita memulai kisah ini di sebuah persimpangan jalan, di mana sejarah akan segera tertulis dengan tinta emas. Suasana kota terasa mencekam, seolah alam semesta menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah kerumunan pasar yang mulai sepi, berdirilah sang singa padang pasir. Umar bin Khattab, pria perkasa dengan wajah tegas, hidung mancung, dan janggut hitam lebat, mengenakan jubah coklat tua dengan ikat pinggang kulit. Matanya yang tajam menatap ke arah Ka'bah, tempat di mana perselisihan keyakinan sedang memuncak. Dia merasa harga diri sukunya sedang diinjak-injak oleh pesan yang dibawa Muhammad. Mengapa satu orang bisa membuat kota ini terpecah menjadi dua? Kesabaran ini ada batasnya. Tangannya mencengkram gagang pedang di pinggangnya, merasakan dinginnya baja yang siap dicabut. Ketegangan di Mekah bukan sekadar politik, melainkan benturan ideologi yang sangat dalam. Umar berjalan melewati sekumpulan pemuda Quraisy yang sedang berdiskusi dengan nada rendah. Mereka menatap Umar, berharap pria ini melakukan sesuatu yang radikal untuk menghentikan dakwah Islam. Umar merasakan tekanan itu, beban sebagai pelindung tradisi nenek moyang yang ia rasa sedang terancam. Dia berhenti sejenak, menghirup udara malam yang mulai dingin, membiarkan kemarahannya mengkristal menjadi sebuah keputusan. Baginya, kedamaian hanya akan kembali jika sumber kegelisahan ini dihilangkan selamanya. Malam itu, di rumahnya yang sederhana namun kokoh, Umar menyiapkan senjatanya. Dia duduk di atas tikar kasar, mengasah mata pedangnya dengan batu asahan, menciptakan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Setiap ayunan tangannya penuh dengan determinasi yang mematikan. Besok, semua ini harus berakhir. Aku tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang-orang nanti. Cahaya obor di dinding memantulkan kilatan di mata Umar, memperlihatkan jiwa yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dia yakin bahwa membunuh Muhammad adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan kembali kaumnya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang seolah membakar semangat Umar. Dia melangkah keluar rumah dengan langkah yang menggetarkan tanah di bawah kakinya. Pedangnya tersampir di pinggang, siap untuk dihunus kapan saja demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Orang-orang yang berpapasan dengannya segera menepi. Mereka tahu bahwa Umar dalam kondisi suasana hati yang sangat buruk. "Kemana perginya singa itu?" tanya seorang pedagang dalam bisikan lirih. Umar tidak menoleh. Fokusnya hanya satu, rumah di mana para pengikut Muhammad sering berkumpul. Tiba-tiba, langkahnya terhenti oleh suara yang memanggil namanya dengan nada mendesak. Di persimpangan jalan, berdiri Nuaim bin Abdullah, seorang pria paruh baya dengan ekspresi cemas yang mengenakan tunik krem. Nuaim tahu apa yang ada di pikiran Umar, dan dia merasa perlu untuk mengalihkan perhatian pria berbahaya ini. "Umar, dengan pedang terhunus begitu, kemana tujuanmu sebenarnya?" Umar menatap Nuaim dengan pandangan yang bisa membekukan darah siapapun. Dialog singkat ini menjadi pembuka bagi rangkaian kejadian yang tidak pernah diduga oleh Umar sebelumnya. "Aku akan mencari Muhammad, orang yang telah mencerai-berai Quraisy dan menghina Tuhan-Tuhan kita. Hari ini aku akan mengakhiri hidupnya." Suara Umar menggelegar, membuat beberapa burung yang bertengger di tembok terbang ketakutan. Nuaim tertawa kecil, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa gugupnya yang luar biasa. "Kau pikir semudah itu? Kau akan memicu perang saudara yang tak berujung?" Umar semakin geram. Dia tidak butuh nasihat, dia butuh hasil. Dia melangkah maju satu langkah, menekan Nuaim agar tidak menghalangi jalannya yang sudah bulat. "Sebelum kau mengurus orang lain, mengapa tidak kau urus saja keluargamu sendiri, wahai Umar?" Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Umar. Dia terdiam.
Otot-otot wajahnya menegang karena tidak mengerti apa maksud dari ucapan sahabatnya itu. "Keluargaku? Apa maksudmu?" Nuaim menarik napas dalam-dalam. Tahu bahwa dia sedang membocorkan rahasia besar demi menyelamatkan Rasulullah. "Adikmu, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said. Mereka telah mengikuti ajaran Muhammad secara diam-diam." Dunia seolah berhenti berputar bagi Umar saat mendengar pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri. Amarah Umar yang tadinya ditujukan kepada Muhammad, kini beralih sepenuhnya ke arah rumah adiknya. Dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Nuaim. Langkahnya kini lebih cepat dan lebih berat. Bayangan pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri membuat hatinya terasa terbakar. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga jika dia tidak bisa menjaga adiknya dari apa yang dia anggap sebagai kesesatan. Setiap langkahnya menuju rumah Fatimah diiringi oleh detak jantung yang berpacu kencang. Di dalam kepalanya, dia sudah menyiapkan kata-kata kasar untuk menghardik mereka yang telah mempermalukannya. Sementara itu, di dalam sebuah rumah kecil yang tenang, suasana sangat kontras dengan badai yang dibawa Umar. Fatimah binti Khattab, seorang wanita dengan wajah lembut namun tegas, mengenakan abaya gelap, sedang duduk bersama suaminya. Mereka tidak sendirian. Ada Khabbab bin Arat yang sedang membacakan lembaran parchment berisi ayat-ayat suci. Suara bacaan itu begitu indah, menenangkan jiwa yang letih di tengah penindasan Mekah. Mereka tidak mendengari bahwa di luar sana, ancaman terbesar sedang mendekat dengan penuh amarah. Lembaran yang mereka pegang adalah harta karun yang lebih berharga dari nyawa mereka sendiri. Suara langkah kaki yang keras tiba-tiba terdengar berhenti tepat di depan pintu. Khabbab bin Arat segera menyadari bahaya dan langsung bersembunyi di balik tirai atau sudut gelap ruangan. Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran parchment di balik pakaiannya. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar gedoran keras di pintu. Brak! Pintu itu terbuka dengan paksa, menampakkan sosok raksasa Umar yang berdiri di ambang pintu dengan nafas memburu. Umar berteriak, "Suara apa yang aku dengar tadi? Apa yang kalian sembunyikan dariku?" Kehadiran Umar memenuhi ruangan kecil itu dengan aura intimidasi yang luar biasa. "Kami hanya sedang berbicara di antara kami, wahai kakakku." Fatimah berusaha tetap tenang, meskipun tangannya gemetar di balik jubahnya. Umar tidak bisa dibohongi. Dia telah mendengar alunan nada yang belum pernah dia dengar sebelumnya. "Jangan berbohong. Aku diberitahu bahwa kalian telah meninggalkan agama nenek moyang kita." Dia melangkah maju, mendekati adik iparnya, Said, dengan tatapan mengancam. Ruangan itu terasa semakin sempit, dipenuhi oleh emosi yang siap meledak menjadi kekerasan fisik. Ketegangan antara persaudaraan dan keyakinan sedang diuji di titik paling kritis. Dalam kemarahannya yang memuncak, Umar menyerang Said. Namun Fatimah segera menghalangi untuk melindungi suaminya. Secara tidak sengaja, tangan Umar yang besar mengenai wajah Fatimah, menyebabkan luka kecil yang mengucurkan darah di pipinya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, namun efeknya seketika meredam suara di ruangan tersebut. Fatimah tersungkur, tangannya memegang pipi yang terluka, namun matanya tetap menatap tajam ke arah kakaknya. Umar tertegun. Dia tidak pernah berniat menyakiti adiknya sendiri secara fisik sehebat ini. Darah itu seolah-olah menjadi peringatan bagi nurani Umar yang mulai tersentuh. "Ya Umar, kami telah masuk Islam. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang, lakukan apapun yang kau mau." Suara Fatimah tidak lagi gemetar. Suaranya penuh dengan kekuatan iman yang melampaui rasa takut akan kematian. Dia mengeluarkan lembaran parchment yang tadi disembunyikannya, menunjukkan bahwa dia tidak akan lagi menutupi kebenaran. Umar menatap adiknya, lalu beralih ke noda darah di lantai, dan akhirnya ke lembaran di tangan Fatimah. Keberanian adiknya membuat Umar merasa kecil untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ada sesuatu dalam ajaran ini yang membuat seorang wanita lemah menjadi begitu perkasa di hadapannya. "Berikan lembaran itu padaku. Aku ingin melihat apa yang membuat kalian begitu rela berkorban." Rasa ingin tahunya kini lebih besar daripada kemarahannya. Dia ingin memahami apa yang tertulis di sana, apa yang bisa mengubah hati manusia sedalam itu. Fatimah menggelengkan kepala. Dia tahu
Kakaknya masih dalam keadaan belum bersuci menurut aturan yang baru ia pelajari. Tidak, Umar, ini adalah kalam Allah yang suci. Engkau tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersih. Umar yang biasanya tidak menerima perintah dari siapapun, kali ini terdiam dan menurut tanpa protes. Umar pergi ke sudut rumah untuk membasuh wajah dan tangannya, mengikuti instruksi adiknya untuk bersuci. Air dingin yang menyentuh kulitnya seolah-olah juga mulai mendinginkan api kemarahan di dalam jiwanya. Setiap tetesan air membawa pergi lapisan demi lapisan kebencian yang selama ini menyelimuti hatinya. Dia kembali ke tengah ruangan dengan sikap yang jauh lebih tenang, hampir menyerupai kerendahan hati. Fatimah melihat perubahan pada kakaknya, akhirnya menyerahkan lembaran itu dengan tangan gemetar. Seluruh ruangan menjadi sunyi, hanya suara nafas pelan yang terdengar saat Umar mulai membaca baris demi baris. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Suara Umar yang berat dan dalam kini membacakan ayat-ayat surah Taha. Kata-kata itu merasuk ke dalam tulang sumsumnya, menghancurkan tembok kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Dia terus membaca tentang bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit yang tinggi, tentang kebesaran Tuhan yang sebenarnya. Matanya yang tadi merah karena amarah, kini mulai berkaca-kaca karena keindahan sastra dan kedalaman makna yang ia temukan. Belum pernah ada syair di Mekah yang mampu menyentuh jiwanya seperti ini. Betapa indahnya kata-kata ini, betapa mulianya pesan yang dibawanya. Dia berhenti sejenak, menelan ludah, mencoba memproses revolusi yang sedang terjadi di dalam batinnya. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah memusuhi cahaya yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya. Khabbab bin Arat yang sejak tadi bersembunyi, kini keluar dengan hati-hati setelah merasakan perubahan energi di ruangan itu. Khabbab, "Wahai Umar, aku berharap doa Rasulullah terkabul padamu. Beliau berdoa agar Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar, dan itu adalah engkau." Tanpa membuang waktu lagi, Umar berdiri dengan tekad baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun kali ini, tujuannya bukan untuk membunuh, melainkan untuk bersimpuh dan mengakui kebenaran. "Katakan padaku, di mana Muhammad sekarang? Bawa aku kepadanya segera." Ada urgensi dalam suaranya, seolah-olah setiap detik yang ia lewatkan tanpa bersyahadat adalah kerugian besar. Fatimah dan Said saling berpandangan, air mata kebahagiaan mulai mengalir di wajah mereka. Singa Quraisy itu telah luluh, bukan oleh pedang, melainkan oleh kelembutan ayat-ayat suci yang dibacakan dengan penuh keimanan. Mereka memberitahu Umar bahwa Rasulullah berada di rumah Al-Arkam, sebuah tempat persembunyian yang aman bagi para muslim awal. Umar segera keluar dari rumah Fatimah, melangkah kembali ke jalanan Mekah dengan aura yang benar-benar berbeda. Jika sebelumnya dia berjalan sebagai penghancur, kini dia melangkah sebagai pencari kebenaran. Orang-orang yang melihatnya masih merasa takut, namun mereka menyadari ada sesuatu yang patah dalam kegarangan Umar yang biasanya. Dia berjalan melewati Ka'bah tanpa menoleh pada berhala-berhala yang dulu ia sembah, fokusnya hanya tertuju pada tujuan mulia di hadapannya. Umar tiba di depan pintu rumah Al-Arqam dan mengetuknya dengan mantap. Di dalam, para sahabat Nabi yang sedang berkumpul seketika terdiam karena mereka mengenali cara Umar mengetuk pintu. Melalui celah kecil, mereka melihat sosok Umar yang membawa pedang, dan ketakutan pun menyebar di ruangan itu. Namun, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga sangat kuat, berdiri dengan gagah berani. "Biarkan dia masuk. Jika dia datang dengan niat baik, kita sambut. Jika dia berniat buruk, aku sendiri yang akan menghadapinya dengan pedangnya sendiri." Pintu terbuka, dan Umar melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh para sahabat yang tampak waspada. Di ujung ruangan, berdirilah Rasulullah SAW yang kehadirannya memancarkan kedamaian yang tak tertandingi. Umar merasa kakinya lemas saat matanya bertemu dengan pandangan Nabi yang penuh kasih namun berwibawa. Beliau mendekati Umar, memegang kerah jubahnya, dan bertanya dengan nada yang sangat tegas, "Sampai kapan engkau akan terus begini, wahai Umar? Tidakkah tiba saatnya bagimu untuk tunduk kepada Allah?" Pertanyaan itu meruntuhkan sisa-sisa terakhir dari egonya. "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang datang dari sisi Allah.
Kalimat itu keluar begitu saja dari lubuk hatinya yang paling dalam, tanpa paksaan, tanpa keraguan. Seketika itu juga, gema Allahu Akbar meledak dari lisan para sahabat yang ada di sana, memenuhi ruangan hingga terdengar ke jalanan di luar. Kegembiraan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Musuh terbesar mereka kini telah menjadi saudara seiman. Hari itu, kekuatan Islam berlipat ganda dengan kehadiran seorang Umar bin Khattab di barisan mereka. Namun bagi Umar, menjadi muslim secara diam-diam bukanlah gayanya. Dia adalah pria yang mencintai keterbukaan dan keberanian dalam hal apapun yang ia yakini benar. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran baik kita hidup maupun mati? Rasulullah menjawab, tentu saja. Umar melanjutkan, lalu mengapa kita harus menyembunyikan agama kita? Demi Allah, kita harus keluar dan menunjukkan siapa kita. Perkataan Umar membangkitkan semangat baru di hati para sahabat yang selama ini hidup dalam tekanan dan intimidasi kaum kafir Quraisy. Maka, untuk pertama kalinya, kaum muslimin keluar dari rumah Al-Arqam dalam dua barisan yang dipimpin oleh dua pahlawan besar. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Mereka berjalan menuju Ka'bah dengan langkah yang mantap dan penuh martabat, membuat orang-orang Quraisy terperangah tidak percaya. Melihat dua singa ini berjalan bersama melindungi kaum muslimin, nyali para pemimpin Quraisy seketika menciut. Mereka menyadari bahwa sejak hari itu, peta kekuatan di Mekah telah berubah secara dramatis dan permanen. Di depan Ka'bah, di bawah terik matahari yang menyengat, Umar berdiri tegak menantang setiap mata yang memandangnya dengan kebencian. Dia mengumumkan keislamannya dengan suara yang lantang, menantang siapapun yang berani menghalangi jalannya atau jalan saudara-saudara seimannya. Tidak ada satupun orang Quraisy yang berani maju untuk menyerangnya saat itu, karena mereka tahu resiko berhadapan dengan pedang Umar. Keberanian Umar memberikan rasa aman yang luar biasa bagi kaum muslimin yang selama ini teraniaya. Islam bukan lagi sebuah gerakan bawah tanah, melainkan kekuatan yang mulai menampakkan taringnya di jantung kota suci. Sejak saat itu, Umar menjadi perisai bagi dakwah Islam, tidak membiarkan satupun gangguan menyentuh Nabi tanpa melewati dirinya terlebih dahulu. Hubungannya dengan adiknya, Fatimah, kini terjalin lebih kuat dalam ikatan iman yang tak terpatahkan. Mereka sering duduk bersama, mempelajari ayat-ayat baru yang turun, berbagi kedamaian yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Luka di pipi Fatimah telah sembuh, namun bekasnya menjadi pengingat abadi tentang momen di mana cahaya Islam masuk ke rumah mereka. Umar sering meminta maaf atas kekasaran masa lalunya, namun Fatimah hanya tersenyum bangga pada kakaknya. Perubahan Umar juga berdampak pada cara dia memperlakukan orang lain secara umum. Sifat kerasnya tidak hilang, namun kini diarahkan untuk membela keadilan dan kebenaran, bukan lagi untuk menindas. Dia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menyakiti, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri dan mengikuti jalan Allah. Kisah masuk Islamnya Umar menjadi bukti nyata bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh hidayah. Cahaya Al-Quran mampu menembus kegelapan sedalam apapun jika seseorang memiliki kejujuran dalam mencari kebenaran. Tahun-tahun berlalu, dan peran Umar dalam sejarah Islam semakin besar seiring dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Namun, ingatan akan malam di Mekah saat dia mengasah pedangnya untuk membunuh Nabi selalu membuatnya merinding. Dia sering menghabiskan malam dalam sujud, menangis memohon ampunan atas masa lalunya yang penuh dengan penolakan terhadap kebenaran. Pengabdiannya kepada Islam menjadi tanpa batas, menjadikannya salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kisahnya adalah tentang transformasi total, sebuah kelahiran kembali dari abu kesyirikan menuju cahaya tauhid. Kita belajar dari Umar bahwa hidayah seringkali datang di saat yang paling tidak terduga, melalui perantara yang mungkin paling dekat dengan kita. Baginya, itu adalah adiknya sendiri, seorang wanita yang ia remehkan, namun memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Jangan pernah berputus asa terhadap orang-orang di sekitar kita yang tampak jauh dari agama, karena Allah memegang setiap hati manusia. Umar bin Khattab mengajarkan kita bahwa masa lalu yang kelam bukanlah penghalang untuk memiliki masa depan yang gemilang di sisi Allah.
Perjalanan spiritualnya tetap menjadi inspirasi bagi jutaan orang hingga hari ini. Islam kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan nama Umar bin Khattab disebut dalam setiap buku sejarah sebagai pemimpin yang adil dan tegas. Namun, inti dari kebesarannya tetaplah pada momen sederhana di sebuah rumah kecil di Mekah saat dia mendengarkan firman Tuhan. Keindahan Al-Quran tetap sama kuatnya sekarang seperti saat Umar pertama kali mendengarnya dari lembaran perkamen Fatimah. Pesan kedamaian dan ketundukan itu terus memanggil setiap jiwa yang haus akan makna hidup yang lebih dalam. Sejarah telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, melewati rintangan apapun. Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa berharganya hidayah yang kita miliki saat ini. Kisah Umar adalah pengingat bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari manusia. Jadilah seperti Umar yang tidak malu mengakui kesalahan dan berani memperjuangkan kebenaran meskipun harus melawan arus dunia. Semoga semangat keberanian dan keikhlasan Umar bin Khattab senantiasa menginspirasi setiap langkah perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya Islam akan terus bersinar selama masih ada hati yang mau terbuka untuk menerima kebenaran dengan jujur. Demikianlah kisah perjalanan luar biasa sang singa padang pasir menuju pelukan Islam. Sebuah narasi tentang bagaimana kekerasan bisa luluh oleh keindahan dan kebencian bisa berubah menjadi cinta yang abadi karena Allah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah yang penuh makna ini bersama kami. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan mempertebal keimanan kita semua dalam menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena di sanalah letak kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam dan tokoh-tokoh besar dunia. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-temanmu agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati di luar sana. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan dalam bentuk interaksi apapun. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dan penuh hikmah untuk kita petik bersama. Akhir kata, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update konten terbaru dari kami. Like video ini jika kalian menyukai kisah Umar bin Khattab dan tuliskan di kolom komentar kisah sahabat Nabi siapa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan hidayah Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam inspirasi.